Selamat pagi pemirsa. Gebrakan kebijakan penangkapan 2 WNI di Amerika ya, karena diduga sebagai imigran gelap ya, sebagai undocumented worker. Nah ini nih saya kira dampaknya, tetapi saya kira secara ekonomi ya luar biasa menurut saya. Ya. Luar biasa dalam artian kita bisa saja mengalami dampak dari bagaimana misalnya secara terbuka Trump ini mengumumkan perintah eksekutif, yakni memberikan tarif impor ya terhadap barang-barang dari China. Nah sementara kita Indonesia ini kan mitra dagang utama China ya, di mana produk-produk Indonesia juga komoditas Indonesia, sejumlah material juga baik itu mentah ataupun sudah jadi itu diekspor ke China. Kemudian China mengekspor lagi ke Amerika. Jadi ada beberapa material yang memang diekspor ke Amerika, itu bagian di dalamnya ada material dari Indonesia. Ini jelas akan terdampak juga Indonesia. Jadi ini saya kira persoalan yang seharusnya diantisipasi oleh pemerintah. Bagaimana ketidakpastian politik global, geopolitik yang terus memanas, kemudian sekarang ini memasuki pada wilayah yang saya kira bukan lagi ngeri-ngeri sedap, tapi ngeri-ngeri seram juga ya, ketidakpastian ekonomi global. Kalau kita melihat kan ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo ini untuk kemudian juga memainkan peran internasional. Kita lihat Indonesia yang sekian lama yang lalu masih berpikir-pikir, akhirnya masuk jadi anggota BRICS. Apakah itu kemudian serta-merta bisa memberikan peluang alternatif kalau kemudian memang Trump efek ini benar-benar menekan ekonomi Indonesia? Ada 3 hal yang saya kira harus disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama, yang utama tentu saja adalah bagaimana pemerintah ini menyiapkan diplomasi secara intensif ya, agar Indonesia ini tidak menjadi negara yang kemungkinan nantinya akan terkena tarif juga seperti itu. Nah ini saya kira sangat penting, bagaimana pendekatan Indonesia dilakukan para diplomat kita kepada pemerintahan Trump di sana. Kemudian yang kedua adalah dari kita sendiri ini ada blessing juga sebenarnya. Di samping ada problem yang akan kita hadapi, dampak dari produk kita yang masuk ke Cina, kemudian Cina masuk ke Amerika. Tapi yang paling penting lah ya, kita harus melakukan sebuah reformasi struktural ya. Misalnya bagaimana birokrasi yang tadinya berbelit-belit ini kemudian dipangkas, kemudian juga biaya tinggi, high cost ekonomi juga dipangkas dan sebagainya. Sehingga kemudian produktivitas di Indonesia, investasi di Indonesia ini lebih hidup seperti itu. Dan boleh jadi ketika Amerika tetap bersikeras untuk melancarkan perang dagang dan tidak ada pertemuan. Ini kan rencana mau ada pertemuan ini. Karena ketika perang dagang kenaikan tarif yang dilakukan oleh Trump, kemudian kan dibalas oleh Presiden China ya, Xi Jinping. Nah, ini tentu saja harus kita antisipasi ya. Jika yang tidak ada titik temu antara kedua kepala negara ini, kepala pemerintahan ini, Indonesia mesti bersiap-siap juga. Bersiap artinya memberikan kesempatan kepada katakanlah barangkali ada relokasi pabrik dari China kemudian untuk masuk ke Indonesia. Nah ini kan peluang juga seperti itu. Pertanyaannya Kang, apakah memang benar yang akan pindah itu benar-benar pabriknya? Karena kalau banyak pengusaha mengatakan sekarang yang sudah membanjiri Indonesia itu produknya loh. Produk yang sama, yang banyak yang sama yang diproduksi Indonesia juga, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Karena memang skala produksi Tiongkok itu kan raksasa dibandingkan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup bersiap
Atau jangan-jangan kita kemudian hanya menjadi penonton yang melihat produk-produk Indonesia akan kalah karena produk Tiongkok tidak bisa masuk ke Amerika. Kita akan bahas itu Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 10 Februari 2025, memitigasi Trump Effect. Memitigasi Trump Effect. Kebijakan Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump di awal-awal pemerintahannya langsung memunculkan kontroversi di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan ekstrim berbasis nasionalisme yang dibungkus dengan slogan America First itu dikhawatirkan bakal mengubah tatanan global. Kebijakan tarif perdagangan Trump yang dilandasi niat egois dan populis, yaitu merundung dan menyegal lawan, membuat dunia bergejolak. Dalam kebijakan tarif perdagangan itu, Trump sebetulnya juga tidak konsisten. Awalnya, dia mengumumkan tarif impor 25% untuk Kanada dan Meksiko, serta pungutan tambahan bea masuk 10% untuk Tiongkok. Pengenaan tarif tinggi itu dikeluarkan dengan dalih ada peran negara-negara itu dalam aliran obat-obatan terlarang dan imigran ilegal ke Amerika Serikat. Namun, hanya beberapa jam sebelum diberlakukan, Trump mengumumkan penundaan tarif untuk Meksiko dan Kanada setelah berbicara dengan pemimpin kedua negara. Hanya bea masuk atas Tiongkok yang tetap diberlakukan. Keputusan itu diyakini akan mendapat serangan balasan dari Beijing sehingga memicu kekhawatiran akan perang dagang 2.0. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu akan berimbas kepada Indonesia. Risiko bagi perekonomian tanah air dengan kebijakan tarif tinggi Trump, khususnya kepada Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, sama sekali tak bisa dianggap remeh. Yang pertama, kinerja perdagangan Indonesia dengan negeri tirai bambu itu bakal terdampak, salah satunya akibat risiko ekspor yang melambat. Risiko berikutnya ialah lantaran produk Tiongkok tidak bisa dijual ke Amerika Serikat, ada potensi produk-produk Tiongkok bakal semakin membanjiri pasar Indonesia. Ini jelas akan memberi ancaman yang kian hebat bagi masa depan industri manufaktur domestik yang sekarang saja masih dalam situasi kepayahan. Tantangan lain di sektor keuangan, kebijakan ekonomi Trump diprediksi akan mengerek angka inflasi Amerika Serikat yang diyakini bakal membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan menaikkannya. Di saat yang sama, Trump Policy Effect juga akan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia. Namun celah peluang tetap ada, dengan syarat Indonesia harus mengupayakan sendiri peluang itu dengan cermat dan serius. Pemerintah mesti pintar mengambil langkah strategis menghadapi ketidakpastian yang diciptakan kebijakan Trump tersebut. Salah satunya ialah mengisi celah pasokan barang ke Amerika Serikat yang amat mungkin ditinggalkan Tiongkok karena tidak kompetitif dari segi harga. Selain itu, diversifikasi atau memperluas pasar ekspor ke negara-negara di luar Amerika Serikat dan Eropa juga mesti dilakukan. Tujuannya ialah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang terdampak perang dagang. Dalam hal ini, Indonesia semestinya bisa memanfaatkan jalinan kerjasama dalam BRICS untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi tersebut. Relokasi produksi ataupun investasi para investor yang ingin menghindari risiko di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, demi masa menggait peluang-peluang itu, Indonesia punya pekerjaan rumah berat untuk mereformasi kebijakan ekonomi domestik. Kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan rupa-rupa syarat lain untuk meningkatkan daya saing ekonomi mesti diupayakan maksimal. Tanpa itu, Indonesia akan sulit mendapatkan buah dan hanya kebagian getah dari kebijakan Trump. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita juga akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Ade, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Pak John, kalau Batam itu kan salah satu pusat industri, apakah Anda sudah merasakan ada dampak Pak dari kembali memerintahnya Donald Trump ini Pak? Mitigasi Trump effect ini yang dibedah pagi hari ini ya, karena ini memang sejak Trump dilantik jadi presiden kan gejolaknya kan udah mulai nampak. Tapi kalau di Batam ya, karena kita Batam kan industri kan bukan untuk konsumsi kita juga Bung Leo. Yang punya kan pabrik-pabrik itu yang punya kan Jepang ya. Kayak China, ada juga Eropa, kan Amerika tidak begitu apa. Tidak begitu. Cuma kita nanti dampaknya banjirnya barang-barang buatan Cina ini yang kita tampak nanti. Di Batam sudah banjir Pak? Produk-produk dari Cina itu sudah banjir Pak? Atau belum? Produk Cina kita udah biasa Bang, tapi kan kelas Batam ini kan agak berbeda Bung Leo. Kalau Batam ini kan kayak biasa aja produk Cina ini nggak begitu apa sangat lah kalau di Batam. Karena di Batam kan di produk ada juga yang produk brand itu kan, branding bermerek ya. Nah jadi tidak begitu dampak. Cuma yang berdampak itu nanti yang tenaga kerja kita di sana. Yang itu yang disasar awal-awal sama apa kan. Cuma ini makin apa nih, makin memanas ini Bung Leo. Boleh kita tengok nanti ya. Ini dah perlawanan ini tidak akan efektif ini Donald Trump ini. Kenapa? Tantangannya aja begitu apa? Dia musuhi Meksiko, Kanada, tambah lagi masalah Panama. Ini masalah Gaza lagi mau diapakan. Ini kan kacau nih, apalagi Cina. Dia akan tunduk juga nanti ini. Ya. Ini Donald Trump kan pernah kita bedah juga 5 tahun yang lalu dulu kan. Manusia yang unik di dunia. Ini satu ini Donald Trump. Pak John, yang orang-orang khawatir juga Pak melihat nilai tukar rupiah Pak. Kalau kita lihat kan sekarang perlahan tapi pasti udah di atas 16 ribuan ya. Kalau kita melihat ini kira-kira ini kan akan memperberat juga pengusaha yang mungkin impor. Seperti apa Pak pendapat Anda Pak? Ini yang kita takuti. Kita takuti juga itu. Ini multi efeknya kan ini juga kita dapat maka kita juga Bung Leo. Karena kita kan perpolitikan kita kan belum juga stabil. Ekonomi kita kan tidak stabil. Apalagi dolar kan fluktuatif ini. Nah, apalagi kita masuk lagi sekarang ke BRIC ini kan. Ini kan tambah seru juga. Apakah nanti kita di BRIC ini apakah Rusia itu bertanggung jawab sama kita? Kalau menurut Pak John, yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia sekarang apa Pak? Karena ini kan fenomena global ya. Ketika kita lihat rupiah melemah sebetulnya karena dolarnya yang sedang menguat. Ada yang bisa dilakukan pemerintah tidak menurut Anda Pak? Kalau kita kaca kepada Krismon, Bung Leo, Bung Hadi, yang bertahan itu kan kita dulu kan cuma yang bisa utuh Indonesia ini kan di segi UMKM ya. Pedagang-pedagang kecil apa itu. Yang tidak begitu menyerap uang-uang apa banyak. Cukup dengan rupiah kita aja. Nah, itu aja yang diapakan oleh pemerintah. UMKM yang dikembangkan udah selesai kita. UMKM ya. Jadi kita memproduksi produk kita sendiri gitu. Itu aja. Memproduksi dan kemudian memasarkannya untuk di dalam negeri. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Yang suka dibilang orang adalah orang Indonesia punya pasar besar kok. Produksi sendiri, saling menjual sendiri, bisa kok hidup sendiri karena semua bahannya ada di Indonesia. Tapi itu kan teorinya. Bagaimana Kang? Ya, kemampuan Indonesia problemnya adalah pada
bagaimana menciptakan barang yang berkualitas ya. Berkualitas baik secara kuantitas juga banyak, punya secara kualitas juga oke gitu. Problem kita di situ. Jadi ketika kita bergabung dengan BRICS, saya kira ini tidak akan bermakna apa-apa kalau dari kita sendiri tidak ada perubahan. Nah, mengapa kita perlu menciptakan produk-produk yang berkualitas dan masif ya? Baik. Itu sangat penting ya, karena dengan demikian Indonesia mampu menaikkan bargaining position di mata dunia. Nah ini saya kira sangat-sangat penting sekali ya. Jadi di samping itu pula perlu juga ada kepastian hukum di Indonesia. Jangan sampai kemudian hukum di Indonesia ini tidak jelas, tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas. Nah, jadi ketidakpastian hukum ini problem juga nih bagi keraguan investasi untuk masuk ke Indonesia. Kita harus jeda dahulu Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami, editorial. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang kita bisa mintakan pemerintah untuk mempersiapkan efek dari Trump ini? Ya, pemerintah harus mengantisipasi berbagai kebijakan kontroversi Presiden Trump yang dibungkus dengan nasionalisme Amerika first ya. Amerika itu harus untung duluan. Amerika itu harus lebih dulu mendapatkan keuntungan. Nah, Amerika saya kira Trump tidak hanya berhenti sampai di sini ya, kebijakan-kebijakan kontroversi. Bisa jadi akan ada kebijakan-kebijakan yang lainnya yang mungkin di luar nalar kita, bahkan melanggar hukum internasional. Tetapi yang paling penting dalam konteks perang dagang antara Amerika dan China, ini kita harus meningkatkan kemampuan diri kita. Kita harus melakukan reformasi ekonomi domestik kita. Bagaimana biaya tinggi, kemudian juga pungli dan sebagainya. Ini harus kita atasi. Nah, kita sekarang misalnya ini mungkin perlu dilacak lebih jauh ya. Sekarang ini kalau kita lihat banyak beberapa merek-merek baru mobil listrik. Ini boleh jadi juga dampak dari perang dagang antara China dengan Amerika, di mana Trump itu sama sekali kontra mobil listrik, dia kontra energi besi, apalagi yang produk Tiongkok energi fosil ya. Nah, ini jelas menurut saya mesti diantisipasi lagi. Bagaimana ketersediaan kita, misalnya kita menyiapkan baterai-baterai mobil listrik juga ini harus betul-betul efektif, produktivitasnya tepat sasaran. Tetapi yang paling penting ada kemampuan kita sendiri, bagaimana menciptakan produksi yang barang-barang kita untuk ekspor yang berkualitas seperti itu. Apakah konsolidasinya di dalam negeri ini sudah cukup untuk membuat kita satu dan siap untuk menyelamatkan diri kita, negara kita? Nah, kebijakan problem di Indonesia ini, terutama sekarang ini ketika kabinet gemuk ini, ada problem koordinasi. Ada beberapa kebijakan yang antar satu menteri dengan menteri lain berbeda. Bahkan dengan presiden di sini berbeda. Nah, ini menurut saya harus diatasi. Yang paling penting adalah ada kepastian hukum di Indonesia ini. Kepastian hukum. Betul. Kita harapkan itu yang terjadi. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan berbagai syarat lain untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia harus diupayakan maksimal. Tanpa itu, Indonesia sulit mendapatkan buah dan hanya akan kebagian getah dari kebijakan Trump. Saya, Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.